Halo pecinta drama berkualitas, balik lagi di channel Smart Movie Girls. Kali ini kita bakal ngebedah satu serial drama Thailand yang rame banget diperdebatkan di media sosial, yaitu Girl From Nowhere The Reset. Poin pertama yang wajib banget kita luruskan di awal adalah soal pergantian pemeran utama. Karakter ikonik Nano di sini nggak lagi diperankan oleh Kitty Chicha Amatayaku, melainkan digantikan oleh aktris cantik Becky Rebecca Patricia Armstrong. Kenapa diganti? Tolong dicatat ya. Ini karena kondisi kesehatan Kitty Chicha yang lagi drop dan sakit. Jadi emang nggak memungkinkan buat dia ikut syuting. Jadi ini murni karena urusan kesehatan, bukan karena alasan yang aneh-aneh. Bagi seorang Becky, peran sebagai Nano ini adalah sebuah terobosan baru yang nekat, sekaligus keren banget. Soalnya kita tahu sendiri kan kalau selama ini Becky itu lebih dikenal sebagai aktris top di genre Girls Love atau GL Thailand. Begitu nama Becky diumumkan bakal jadi Nano, para fansnya langsung heboh, antusias dan ngasih dukungan penuh. Becky sendiri juga sempat berjanji ke publik kalau dia bakal totalitas dan nggak bakal ngecewakan ekspektasi besar dari para fansnya. Terus gimana hasilnya? Menurut opini objektif aku, Becky terhitung cukup berhasil membawakan karakter Nano, si iblis pembawa hukum karma ini. Malahan, kalau boleh jujur, Nano versi Becky ini kelihatan jauh lebih cantik dan cute. Di luar sana, emang ada beberapa pihak yang langsung ngejudge kalau drama ini jelek. Sampai-sampai bikin fans berat Girl From Nowhere garis keras pada ngamuk di media sosial. Tapi bagi aku pribadi, drama ini sama sekali nggak jelek. Biar kalian nggak salah paham pas nonton, serial ini tuh bukan kelanjutan atau season 3 ya. Ini adalah sebuah reboot ulang. Makanya sengaja dikasih judul The Reset. Jadi ceritanya emang dibangun dari awal lagi dengan formula baru. Kalau kita bedah lebih dalam, serial ini sebenarnya lagi mempertontonkan potret asli dan tamparan keras buat masyarakat dunia, termasuk lingkungan di sekitar kita sendiri. Isinya relate banget sama sisi gelap manusia. Sadar atau enggak, masyarakat kita itu sebenarnya diam-diam demen sama kekerasan dan hal-hal yang berbau seksual. Di depan umum atau di medsos, orang-orang emang koar-koar menentang bullying dan pelecehan, tapi di balik layar, beda cerita. Banyak dari kita yang diam-diam malah menikmati pas melihat ada orang dibully, atau bahkan ikut kepo dan menikmati aksi pelecehan orang lain. Kemunafikan massal kayak gini yang digambarkan dengan sangat gamblang di serial ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih tokoh iblis kayak Nano ini justru dicintai dan didukung banget sama penonton? Jawabannya simpel, karena dunia nyata kita ini udah terlalu penuh dengan ketidakadilan. Kita semua tahu kalau di realita, hukum itu seringkali bisa diperjualbelikan. Penegakan hukum enggak berjalan dengan semestinya. Aparat dan pengadilannya korup. Walhasil, korban ketidakadilan makin hari makin berjibun tanpa ada kejelasan. Masyarakat udah capek dan frustrasi. Mereka pengen para pelaku kejahatan itu dapat hukuman yang setimpal secepat mungkin. Tapi kenyataannya, hukum formal itu seringkali berbelit-belit. Makanya, begitu ada sosok Nano yang datang membawa hukum karma secara instan, ya jelas langsung didukung secara penuh. Masyarakat kita itu rindu dengan sosok pengeksekusi kayak gini. Makanya nggak heran kalau di mana ada kejahatan dan kemunafikan yang mendarah daging, disitulah Nano bakal hadir buat mengacak-ngacak hidup mereka. Ngomong-ngomong, kenapa sih drama atau film dari Thailand itu selalu punya basis fans yang masif dan digemari? Ya, karena konten mereka berani belak-belakan memasukkan unsur kekerasan ekstrim dan bumbu-bumbu seksual yang intens. Dua unsur tadi,
kekerasan, dan seksualitas. Memang magnet paling kuat buat menarik minat penonton. Ditambah lagi, sistem sensor di Thailand itu terkenal cukup longgar dibandingkan negara kita. Jadi jangan kaget kalau pas nonton film atau drama Thai, kalian bakal sering banget nemu adegan kekerasan brutal yang darahnya muncrat kemana-mana, plus adegan seksual yang cukup vulgar. Hal ini yang bikin karya mereka selalu dinilai kontroversial tapi laku keras. Oke, sekarang mari kita ulas sedikit alur ceritanya per episode. Kita mulai dari episode 1 yang diberi judul Sky. Di episode pembuka ini, Nano datang untuk menyelamatkan seorang siswa bernama Sky yang jadi korban bullying sadis dari geng sekolahnya. Contoh konkret kemunafikan masyarakat langsung kelihatan di episode 1 ini. Waktu aksi bullying terjadi, semua murid cuma nonton doang. Sikap mereka cuek, nggak ada satupun yang punya inisiatif buat lapor. Mereka malah nonton sambil ketawa-ketawa. Lanjut ke episode 2 yang judulnya Panty. Di sini Nano menjatuhkan hukum karma kepada 3 orang siswa mesum, yang salah satunya ternyata adalah putra dari kepala sekolah itu sendiri. Ketiga murid ini nekat menaruh kamera tersembunyi di area sekolah demi bisa menjepret celana dalam siswi-siswi tim voli. Foto-foto hasil pelecehan itu kemudian mereka jual secara online kepada pria-pria hidung belang yang rela bayar mahal demi memuaskan nafsu mereka. Mirisnya lagi, pas korban pelecehan ini coba melapor, si kepala sekolah malah sengaja tutup mata dan ogah mengusut kasusnya demi melindungi reputasi anaknya. Benar-benar bikin gregetan. Masuk ke episode 3 yang berjudul Hater. Kali ini Nano turun tangan buat membantu seorang siswa konten kreator yang channelnya lagi populer dan punya banyak followers. Si konten kreator ini lagi diserang habis-habisan sama seorang hater yang berniat menghancurkan channelnya. Motifnya klasik banget. Si hater ini sirik dan iri hati karena channel miliknya sendiri sepi penonton dan nggak laku. Nah, sekarang kita bahas episode 4 yang berjudul Only Nano. Bagi aku pribadi, ini adalah episode yang paling menarik dan ngena banget dari seluruh serial ini, karena ceritanya itu terasa cewek banget. Episode ini memotret fenomena nyata cewek-cewek hedon zaman sekarang yang saking terobsesinya sama kecantikan dan popularitas di medsos, sampai nggak sadar kalau mereka sebenarnya sudah terjebak menjual diri. Di sini ada karakter Blossom yang punya filosofi My Body, My Choice. Dia suka pamer tubuh di channelnya demi followers. Nano pun datang bikin channel tandingan bernama Only Nano dengan aksi buka-bukaan yang jauh lebih berani. Bahkan sampai buka donasi buat one night stand. Singkat cerita, donatur terbesarnya ternyata bapak kepala sekolah. Murid-murid lain yang udah ikutan donasi langsung ngamuk karena merasa nggak adil. Mereka menggeruduk hotel, menghajar kepala sekolah dan menyerbu Nano sampai tangan dan kaki Nano putus berdarah-darah. Tragisnya, kejadian ngeri itu tetap nggak bikin Blossom sadar. Dia malah meniru aksi ekstrim Nano demi popularitas. Nano mau menyentil Blossom, kalau lu sampai jual diri demi angka followers, filosofi My Body, My Choice itu bakal berubah total menjadi My Body, Not My Choice Anymore. Kita beralih ke episode 5 yang berjudul Corrupt Lies. Di episode ini, Nano membantu sekelompok murid untuk membongkar aksi korupsi seorang guru yang memanipulasi dana renovasi gedung sekolah untuk memperkaya diri dan menunjuk kontraktor milik istrinya sendiri. Bahan material yang dipakai ternyata kualitas busuk. Beberapa orang murid sebenarnya udah tahu kalau gedungnya ada tanda-tanda mau roboh. Tapi kepala sekolah nggak percaya. Puncaknya, pas acara peresmian 100 tahun sekolah, gedung itu langsung ambruk rata dengan tanah. Terakhir, episode 6 yang berjudul Election. Di sini, Nano datang menjatuhkan hukum karma yang setimpal kepada seorang ketua OSIS yang sudah mabuk kekuasaan, yang berhasil meraih jabatannya lewat cara-cara yang curang. Jadi, layak tonton nggak sih serial ini? Kalau menurut aku, sangat layak.
Serial ini menggambarkan realita busuk di masyarakat kita secara terang benderang, sekaligus ngasih kepuasan instan lewat sosok pembawa karma yang langsung mengeksekusi pelakunya tanpa perlu nunggu proses hukum yang berbelit-belit. Meskipun kita mungkin merasa risih atau ngeri pas melihat adegan kekerasan dan pelecehan di dalamnya, tapi di saat yang sama kita bakal merasa lega dan puas pas melihat Nano membalas para pelaku. Konsep cerita kayak gini dijamin bakal selalu sukses, punya pasar yang besar dan laku keras di industri hiburan. Recommended banget buat ditonton guys. Oke, demikian review drama Girl From Nowhere The Reset sampai di sini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye!